Selanjutnya yaitu poin ketiga yang berisi eksperimen atau percobaan. Kelompok kami memiliki 3 kali percobaan, di mana setiap percobaan akan berisi 100 detik yang diibaratkan dengan 100 hari. Aturan yang dipakai adalah FIFO atau first in, first out. Kita akan masuki percobaan pertama. Pada percobaan pertama, nilai parameter value cost adalah 10. Untuk backlog sendiri 4, dan untuk revenue ada 15. Selanjutnya kita masuk ke bagian source. Dalam source, arrival rate-nya kita menggunakan 1 per second. Untuk entities per arrival-nya menggunakan 5 dan 7. Dan maksimum kedatangan pelanggannya 100. Lalu masuk di antrian atau delay. Delay time-nya kita menggunakan yang pertama ini 1, 2, dan 3 dengan kapasitas 1. Antrian kedua tetap menggunakan 0,5, 1, 1,5, dan kapasitasnya juga 1. Untuk yang ketiga, delay time-nya menggunakan 1,5, 2, dan 3 dengan kapasitas juga 1. Dan untuk antrian terakhir tetap angkanya 0,5, 1, 1,5 dengan kapasitas 1. Sekarang coba kita jalankan modelnya. Berikut model dijalankan. Berdasarkan hasil simulasi ini, dapat dilihat bahwa terdapat 100 order yang datang, namun yang dipenuhi hanya 43. Sehingga backlog pada akhir periode pesanannya adalah 57. Lalu profit yang didapatkan di sini sejumlah 158 dengan pendapatan 645 dan waiting order M1-nya 46,5, waiting order M2-nya 0, waiting order M3-nya 1,7, waiting order M4-nya 0. Pada simulasi pertama ini juga terlihat jelas bahwa arus masuk pelanggan tidak seimbang dengan kapasitas lini. Hal tersebut bisa dilihat dalam antrian M1 yang mengalami penumpukan antrian. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua. Pada percobaan 2 kali ini, dilakukan pengurangan waktu pemrosesan pada M3 dan menambah nilai kapasiti di M1. Lalu kita mengubah parameter nilai value di cost yang awalnya 10 menjadi 11. Menjadi 11. Untuk backlog-nya tetap 4 dan reviewnya tetap 15. Lalu kita akan beralih ke source. Arrival rate-nya kita ubah menjadi 2 per second. Lalu untuk entitasnya 1 dan 3 dengan maksimum kapasitinya 60. Lalu beralih ke M1 di mana trimmernya tetap 1, 2, dan 3 dengan kapasitasnya kita naikkan menjadi 2. Untuk M2 trimmernya tetap 0,5, 1, dan 1,5 dengan kapasitas 1. Namun di M3 kita mengalami pengurangan
delay time-nya menjadi 1, 1,5, dan 2 dengan capacity 1. Dan M4-nya tetap sama, 0,5, 1, 1,5, dan 1. Oke, lalu kita akan jalankan modelnya. Silahkan diamati proses run simulasi ini. Pada percobaan 2 kali ini, pesanan yang masuk berjumlah 74 pesanan, namun kita hanya bisa menyediakan 64 pesanan, sehingga backlog-nya menjadi 10. Lalu untuk profit-nya yaitu 246 dengan revenue-nya 960. Dan diperhatikan juga pada tempat antrian M3 ini masih mengalami kemacetan antrian. Selanjutnya, kita akan mencoba eksperimen yang ketiga. Pada eksperimen ketiga ini, kita akan melakukan pengurangan nilai delay time pada M1 dan M3 dan juga pengurangan capacity M1 yang akan kita ubah menjadi 1. Yang pertama, kita buka source. Pada arrival rate, kita ubah menjadi 3 second. Nah, selanjutnya ke entity per arrival kita ubah menjadi 3 dan 5. Setelah itu, kapasitasnya juga kita ubah menjadi 40 dan force pushing kita ubah menjadi false. Kemudian pada antrian M1 pada delay time, trimulernya diubah menjadi 0,5, 1, dan 1,5. Kapasitinya juga kita ubah menjadi 1. Kemudian pada M2-nya, trimuler dan kapasitinya tetap. Selanjutnya pada M3, trimulernya kita ubah menjadi 0,5, 1, dan 1,5. Dan untuk M4-nya tetap. Lalu kita run simulasinya. Coba perhatikan pada simulasi ini. Nah, bisa dilihat pada gambar simulasi ketiga, tidak terdapat antrian yang menumpuk. Dan bisa dilihat juga ordernya ada 66. Dapat teratasi, sehingga outputnya 66 dan tidak ada backlog. Kemudian kita lihat di sini profitnya ada 264 dengan revenue 990, manufaktur 726 dan backlog 0. Nah, jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa dari ketiga percobaan tersebut, percobaan yang paling efektif adalah pada percobaan ketiga. Dapat dibandingkan dari percobaan pertama dan kedua hanya pada percobaan ketiga yang tidak terdapat antrian yang menumpuk dan juga semua pesanan yang datang dapat terpenuhi sehingga tidak terdapat backlog. Dapat dilihat juga perbandingan pendapatan dan laba dari ketiga percobaan tersebut. Hanya pada percobaan ketiga yang paling tinggi, yaitu pendapatan mengalami peningkatan sekitar 3,1% dan laba juga mengalami kenaikan 18 US dollar. Nah, pada waktu tunggu juga mengalami penurunan yang awalnya 19,8 menjadi 5,8 hari dan waktu aliran yang mulanya 45,5 menjadi 35,7 hari. Nah, jadi dari semua hasil percobaan yang kami lakukan tidak mengalami kerugian karena pada setiap percobaan profit mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan.